Saya tahu ini terdengar seperti clickbait. 5 kebiasaan yang bisa mengubah hidup dalam 1 minggu, tapi izinkan saya jujur dengan Anda. Saya bukan motivator, saya juga bukan pesulap. Saya hanya manusia biasa seperti Anda. Dan 5 kebiasaan ini benar-benar mengubah hidup saya dalam seminggu. Bukan karena saya langsung jadi sukses atau tiba-tiba bahagia sepanjang hari, tapi karena saya belajar mengarahkan ulang hidup saya dengan kesadaran, dengan disiplin, dengan filosofi stoik. Jadi jika Anda sedang merasa stuck atau ingin hidup Anda lebih terarah, dengarkan sampai akhir. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Dalam video ini, kita akan membongkar 5 kebiasaan yang telah mengubah hidup saya. Dan saya harap ini juga bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, bangun pagi. Menang sebelum dunia bangun. Saya bukan orang yang suka bangun subuh dari dulu. Saya suka begadang, apalagi kalau lagi scroll TikTok atau binge Netflix. Tapi kemudian saya sadar, pagi adalah satu-satunya waktu dalam sehari yang benar-benar milik kita. Sebelum notifikasi masuk, sebelum meeting numpuk, sebelum macet merayap, saya mulai dengan bangun jam 5 lewat 30 menit. Tanpa ambisi tinggi, cukup duduk, tarik napas, dan menulis satu kalimat. Hari ini, saya akan menjalani dengan tenang dan penuh kendali. Saya jalan kaki sebentar di kompleks. Dengar suara ayam tetangga hirup udara pagi. Kedengarannya sederhana ya, tapi itu mengubah segalanya. Saya tidak lagi bangun terburu-buru. Sarapan saya nggak lagi mie instan sisa semalam. Saya jadi lebih jernih, lebih tenang. Filsafat stoik mengajarkan kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan pagi kita. Kedua, olahraga singkat, tubuh tenang, pikiran tajam. Dulu saya pikir olahraga itu soal punya perut kotak atau pamer di Instagram. Ternyata jauh lebih dari itu. Waktu saya mulai komit olahraga ringan 20 menit tiap pagi, entah stretching, yoga atau lari kecil, saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya jadi lebih sabar. Saya lebih tenang saat ada orang nyalip tanpa lampu sein di jalan. Saya belajar, stoikisme itu bukan cuma soal pikiran kuat, tapi juga tubuh yang selaras. Marcus Aurelius menulis, apa yang tidak baik untuk kawanan, tidak baik untuk domba. Dan saya sadar, kalau saya ingin jadi versi terbaik dari diri saya harus menjaga rumah tempat jiwa saya tinggal, tubuh saya. Ketiga, menulis jurnal, mengurai pikiran yang kusut. Awalnya saya pikir journaling itu buat anak-anak senja, tapi setelah seminggu menulis tiap malam, saya sadar sesuatu. Menulis itu seperti berbicara jujur kepada diri sendiri. Saya menulis kegagalan. Hari itu, momen yang membuat saya marah, dan hal-hal kecil yang saya syukuri. Contohnya, saya bisa menikmati makan siang tanpa gangguan HP. Atau hari ini saya tidak membalas komentar negatif di medsos. Menulis membuat saya sadar, saya tidak seburuk yang saya kira. Tapi saya juga belum sehebat yang saya bayangkan. Dan itulah kekuatan stoikisme. Melihat diri sendiri dengan jujur. Keempat, makan dengan sadar, kembali merasakan hidup. Banyak dari kita punya kebiasaan luar biasa, makan rame-rame, makan enak, makan cepat. Tapi, kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan rasa nasi hangat dan tempe goreng di mulut Anda? Saya mulai makan tanpa distraksi, tanpa TV, tanpa HP, tanpa YouTube. Saya kunyah pelan, saya nikmati rasa sambal buatan ibu saya. Dan tiba-tiba, makan jadi ritual spiritual. Saya sadar, bukan hidup saya yang hambar, saya aja yang terlalu sibuk buat menikmatinya. Kelima, batasi waktu layar. Dunia nyata lebih jelas. Ini kebiasaan paling susah. Kita semua tahu betapa kuatnya godaan dari layar. Tapi saya coba. Hanya 1 jam scrolling yang bukan urusan kerja. Sisanya saya gunakan untuk baca buku, main gitar, ngobrol dengan orang tua. Dan anehnya, saya merasa seperti balik ke masa kecil. Ketika dunia belum penuh notifikasi dan kita bisa duduk menikmati hujan sore di teras, saya tidur lebih cepat, saya bangun lebih segar, saya merasa lebih hidup. Dalam 1 minggu, 5 kebiasaan ini tidak membuat saya jadi orang hebat,
Tapi mereka membuat saya jadi lebih sadar, lebih tenang, lebih terkendali. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak mengontrol hasil, hanya proses. Kita tidak bisa mengatur dunia, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Dan Anda bisa mulai hari ini. Bukan dengan sempurna, tapi dengan perlahan. Dengan satu kebiasaan kecil. Karena hidup bukan tentang revolusi besar, tapi akumulasi perubahan kecil. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar. Kebiasaan mana yang ingin Anda coba minggu ini? Dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin sedang butuh arah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.